yang dikontrol secara internal, di mana setelah sel itu mati, itu akan disingkirkan dari gangguan minimal dan dari jaringan sekitarnya. Jadi sel yang mati ini dalam keadaan fisiologis, jika tidak dikehendaki, dia akan bisa disingkirkan. Dan bisa terjadi dalam keadaan patologis, di mana kematian sel ini terjadi karena mutasi genetik yang tidak dapat diperbaiki. Nah, ini contohnya, di mana pada yang tengah ini adalah gambaran jaringan normal. Jadi ini hubungan antara sel normal, kemudian sel yang beradaptasi, dan sel yang mengalami cedera dengan keadaan reversible. Jadi pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan suatu contoh gambaran sel miokardium yang mengalami hipertrofi, di mana dinding miokardium ini mencapai 2 cm. Sedangkan dalam keadaan normalnya, dia dinding ini hanya tebalnya 1 sampai 1,5 cm. Nah, gambaran ini adalah gambaran sel miokardium yang normal, yang bisa mengalami cedera reversible. Jadi umumnya hanya berefek fungsional tanpa adanya perubahan makroskopis maupun perubahan mikroskopis. Nah, sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah gambaran sel atau jaringan miokardium yang mengalami nekrosis. Jadi ini gambaran nekrosisnya yang awalnya disebabkan karena cedera sel yang bersifat irreversible, yang menggambarkan gambaran infak miokard akut. Ya, jadi gangguan hipoksia pada otot jantung. Nah, ini sebagai pembuka. Sekarang kita akan lanjut dengan cedera sel. Nah, penyebab cedera sel sebagian besar dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu deprivasi oksigen, kemudian disebabkan oleh bahan kimia, disebabkan oleh agen infeksius, kemudian bisa disebabkan oleh reaksi imunologi, kemudian ada defek genetik atau kelainan genetik, bisa juga disebabkan karena ketidakseimbangan nutrisi, dan agen fisik maupun karena proses penuaan. Kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah penyebab cedera sel karena deprivasi oksigen. Hipoksia atau defisiensi oksigen ini dapat mengganggu respirasi oksidatif aerobik, jadi oksidatif aerobik yang memerlukan oksigen, dan merupakan penyebab tersering dari cedera sel yang dapat menyebabkan kematian. Nah, hipoksia sendiri disebabkan oleh iskemia, di mana iskemia adalah terjadi oksigenasi darah yang tidak adekuat, misalnya pada penyakit pneumonia. Di sini yang menyebabkan akhirnya terjadi hipoksia. Kemudian berkurangnya kemampuan pengangkutan oksigen darah, seperti pada anemia ataupun pada keracunan karbon dioksida. Maksud saya karbon monoksida,
di mana karbon monoksida ini akan berikatan dengan hemoglobin yang membentuk ikatan kompleks yang sangat stabil yang dapat menghalangi pengikatan oksigen. Nah, kemudian iskemia sendiri adalah terhentinya suplai darah akibat gangguan aliran darah arteri atau berkurangnya drainase vena. Jadi hipoksia dan iskemia ini harus bisa dibedakan. Iskemia pasti menyebabkan keadaan hipoksia, tetapi hipoksia tidak selalu disebabkan oleh iskemia. Jadi iskemia ini adalah penyebab dari hipoksia. Ya, bisa dipahami ya. Ya, nanti kita pelan-pelan dulu. Kemudian penyebab yang kedua adalah bahan kimia. Jadi semua bahan kimia dapat menyebabkan cedera sel. Bahkan zat yang tidak berbahaya pun, misalnya seperti glukosa dan garam, jika dalam keadaan konsentrasi tinggi akan merusak keseimbangan osmotik dari sel sehingga dapat mencederai dan bahkan menyebabkan kematian sel. Jadi oksigen termasuk juga oksigen, di mana oksigen dalam keadaan tekanan yang cukup tinggi ini juga akan bersifat toksik. Kemudian bahan yang sering dikenal sebagai racun akan menyebabkan kerusakan serius pada tingkat seluler dengan cara mengubah permeabilitas membran, kemudian homeostasis osmotik atau keseimbangan osmotik, kemudian akan menyebabkan keutuhan enzim atau kofaktor, dan dapat berakhir dengan kematian seluruh organ. Nah, bahan yang berpotensi toksik atau berpotensi racun di lingkungan sekitar kita adalah polusi udara, insektisida, karbon monoksida, asbes, etanol, dan lain sebagainya. Agen infeksius juga dapat menyebabkan cedera sel. Agen infeksius ini dapat mulai dari virus yang berukuran sangat kecil sampai cacing pita yang berukuran beberapa meter. Jadi virus yang berukuran sangat kecil atau agen infeksius ya contohnya rickettsia, bakteri, sampai akhirnya juga cacing pita yang berukuran sangat besar. Kemudian penyebab selanjutnya adalah reaksi imunologik, atau bahasa sederhananya adalah reaksi alergi. Jadi walaupun sistem imun kita melindungi tubuh dalam melawan benda asing, tetapi reaksi imun yang disengaja atau yang tidak disengaja akan dapat menyebabkan terjadinya cedera sel dan jaringan. Misalnya anafilaksis terhadap protein asing atau suatu obat, ini merupakan contoh yang klasik. Jadi maksudnya kita mempunyai alergi obat, kemudian tidak sengaja terminum, jadi akan menyebabkan reaksi alergi yang kalau reaksi alerginya luas, itu akan menyebabkan anafilaksis dan bisa menyebabkan cedera sel, bahkan sampai terjadinya kematian. Selain itu, hilangnya toleransi terhadap respon antigen sendiri merupakan penyebab sejumlah penyakit autoimun. Nah, kemudian yang selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah defek genetik atau kelainan genetik. Ini dapat menyebabkan perubahan patologis, misalnya seperti malformasi kongenital
contohnya karena Down syndrome, atau misalnya terjadi juga substitusi asam amino pada hemoglobin, kemudian reaksi anemia yang berbentuk sel darahnya seperti sel bulan sabit. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi. Nah, defisiensi nutrisi masih merupakan penyebab utama cedera sel. Insufiensi atau kekurangan kalori protein sering terjadi pada masyarakat yang kekurangan, misalnya sering terjadi defisiensi vitamin, terus defisiensi kalori protein pada masyarakat. Nah, tetapi selain kekurangan, kelebihan nutrisi pun bisa menyebabkan morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian, seperti pada obesitas yang jelas akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, misalnya kita sering melakukan diet kaya lemak hewani, ini juga akan menyebabkan gangguan atau perkembangan aterosklerosis serta kerentanan terhadap banyak gangguan seperti kanker. Kemudian penyebab selanjutnya adalah agen fisik. Ini agen fisik, ini contohnya trauma karena kecelakaan. Kemudian bisa juga karena temperatur yang ekstrim, di mana temperatur yang rentangnya sangat tinggi, pagi sangat atau siang sangat panas, malam sangat dingin. Kemudian bisa juga terjadi karena radiasi, bisa terjadi juga karena shock elektrik, dan kemudian bisa juga karena perubahan mendadak pada tekanan atmosfer. Ini akan semuanya berefek menimbulkan cedera sel. Dan penyebab cedera sel juga bisa disebabkan karena proses penuaan. Jadi proses penuaan ini bisa menimbulkan perubahan kemampuan perbaikan dan replikasi sel dan jaringan sesuai dengan bertambahnya umur kita. Dan semua perubahan ini akan menyebabkan penurunan kemampuan untuk berespon terhadap rangsang dan mengakibatkan cedera dan akhirnya kematian organisme, kematian jaringan, dan berakhir pada kematian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan pada mekanisme cedera sel. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Mungkin waktunya 10 menit sebelum kita lanjutkan ke mekanisme cedera sel. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau ada yang bertanya, tolong sebutkan nama dan nomor urut ya. Silakan. Karena lumayan agak perlu pemahaman lebih, kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Niki. Tadi disebutkan reaksi imunologi. Namanya Dek. Oh ya, nama saya Igusti Ayu Agung Karena Esanya, nomor 57. Nomor urut 57. Ya, 57. Oke, ya.
Tadi disebutkan reaksi imunologik. Itu ada reaksi imun disengaja. Reaksi imun disengaja itu seperti apa ya, Pak? Seperti apa ya, Dok? Ya, jadi reaksi ini ya, reaksi imunologik atau alergi. Misalnya kalau yang kita sengaja, walaupun memang lebih sering karena faktor tidak disengaja. Kalau yang biasanya yang disengaja ini karena ada sesuatu dalam dirinya gitu ya, karena kalau tidak disengaja kan biasanya karena salah minum obat. Karena kalau kita tahu kita mempunyai alergi obat terhadap analgen misalnya, karena adik-adik nanti pasti sering akan menemukan pasien, saya alergi analgen dok, jadi kita ganti analgen dengan analgetik yang lain. Kemudian karena alergi ikan kita akan menghindari. Nah, yang disengaja ya semua hal yang kita ketahui yang akan menimbulkan suatu alergi sengaja kita makan atau sengaja kita melakukan kontak. Misalnya kita alergi dingin, jadi dengan sengaja kita pergi ke daerah yang dingin. Kemudian kita alergi ikan atau udang, tapi karena ya entah bagaimana ya kita tetap makan ikan, ya seperti itulah modelnya. Atau suatu tindak kejahatan yang memberikan reaksi antigen, reaksi rangsang alergen terhadap orang lain, itu disengaja. Di pasiennya tidak sengaja, tapi orang lain yang sengaja memberikan reaksi alergen terhadap orang lain, itu disengaja. Itu maksudnya kurang lebih. Ya, bisa dipahami? Yeah. Bisa. Terima kasih, Dok. Yeah. Ya, siapa? Hilda. Saya urut dari atas ya, karena di layar saya kelihatan dari atas yang ini. Yeah, silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Hilda Edria Dewina, nomor urut 52. Dok, apakah metaplasia itu termasuk jenis kanker atau bukan, Dok? Terima kasih. Ya, ya ini sekedar pengetahuan. Metaplasia itu adalah perubahan sel dari sel awal menjadi sel yang selanjutnya. Tahap akhirnya bisa menjadi kanker, bisa. Tapi bisa juga karena suatu respon dari suatu kebiasaan kita. Misalnya pada orang yang menderita gastritis, jadi dia awalnya selnya biasanya terjadi pada esofagus. Jadi dia awalnya selnya dari sel respiratorius itu berubah menjadi sel squamous. Ya, kemudian bisa juga pada jaringan kanker payudara, bisa. Awalnya dia epitel kolumnar, dia akan melakukan metaplasia, berubah menjadi sel squamous juga bisa. Nah, tapi ada sebagian yang bisa merupakan suatu keganasan, sebagian bisa karena faktor adaptasi dari cedera sel yang masih bersifat fisiologis dan normal. Jadi bukan suatu keganasan. Ya, jadi sebagian bisa, sebagian ya, sebagian tidak. Ya, paham nggih? Terima kasih, Dokter. Nggih. Ya, selanjutnya siapa nih? Komang Anta, nomor. Mohon izin dokter, saya Nggih.
Perkenalkan saya Komanta Yuda, nomor 0012. Ya, Jadi ini dokter tadi kalau tidak salah dokter pada agen fisik menjelaskan terjadi trauma karena kecelakaan. Nah, ya. Saya ingin bertanya dokter, kira-kira ketika terjadi trauma karena kecelakaan itu misalkan, nah apakah ada cara penyembuhannya dan misalkan jika bisa disembuhkan, kira-kira itu memerlukan waktu berapa lama dokter? Mungkin itu dokter. Jadi cedera sel oleh karena agen fisik salah satunya trauma atau kecelakaan. Ya, kita kecelakaan mulai dari yang sederhana saja dulu. Misalnya kita lagi jalan, terus kemudian tidak sengaja tungkai bawah kita kejeduk. Nah, kejeduk atau menabrak sesuatu itu jadi memar. Karena memar terus tampak kebiruan, nah itu suatu cedera sel yang diakibatkan oleh cedera fisik. Nah, proses penyembuhannya bisa kita lakukan dengan cara terapinya dikasih koagulan atau anti penggumpalan. Jadi kalau misalnya kan nanti tahu sendiri tuh untuk memar kan dikasih salep apa kan tahu, salah satunya dikasih trombopop misalnya. Itu dalam waktu 3-4 hari kan memarnya langsung hilang. Jadi kurang lebih seperti itu yang paling sederhana. Tapi misalnya kalau sampai yang lain ya frakturnya traumanya sampai fraktur sampai dan lain sebagainya ya tergantung penyembuhan, bisa dua ya kalau hitungan hari ya 3-3 mingguan bisa begitu. Tapi kalau sederhana yang kita terbentur benda kemudian memar, kita kasih terapi antikoagulan, anti radang, dalam waktu 3-4 hari juga sudah sembuh. Ya, bisa diterima. Bisa dokter, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya nomor berapa nih? 41 ya? Siapa, Dek? Om Swastiastu dokter, saya izin bertanya. Saya Yudhistira Agung Dwi Mayuni Putri, absen 41 dokter. Saya ingin bertanya pada penyebab cedera sel itu, terutama pada hipoksia dokter, di mana pada hipoksia itu ada iskemia, yang di mana salah satu penyebabnya itu adalah oksigen darah yang tidak adekuat. Saya bertanya, apakah kurangnya aliran darah terhadap sel itu sangat berpengaruh, dokter, dan apa perannya darah terhadap sel, dokter? Ya, lagi sebentar ada dibahas di mekanismenya. Jadi hipoksia ini salah satunya disebabkan karena iskemia. Yang kedua disebabkan karena kurangnya kemampuan pengangkutan darah. Kalau iskemia ini terjadi karena gangguan aliran pembuluh darah. Jadi misalnya ada sumbatan otomatis organ yang selanjutnya yang dilewati pembuluh darah tersebut tidak akan menerima darah. Karena tidak akan menerima darah, maka tidak ada oksigen yang lewat ke sana, otomatis organ tersebut akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Karena darah di sini kan terikat dengan oksigen. Karena tidak ada, berarti dia tidak akan mendapat oksigen. Nanti akan lama-lama terjadi adaptasi dulu, jika lama atau yang terus-menerus, maka sel akan menyebabkan kematian. Nah, kemudian yang kedua, hipoksia kan karena pengangkutan. Aliran darahnya bagus, pembuluh darahnya bagus, tidak ada sumbatan. Tetapi karena suatu proses dan lain-lain, darah tersebut tidak bisa mengikat oksigen secara maksimal, juga akan bisa menyebabkan terjadinya cedera sel. Dan kembali lagi, jika rangsangannya atau stresnya terus-menerus dan dalam waktu lama, sel tersebut juga akan menjadi cedera dan mati. Ya, bisa. Nah, lagi sebentar ada penjelasan lanjutannya, mungkin nanti bisa lebih jelas ya. Ya dokter, terima kasih dokter. Ada lagi? Karena sudah 10 menit, kita lanjut dulu ya.
Nah, mekanisme cedera sel. Jadi terdapat banyak cara untuk menginduksi atau untuk yang menyebabkan cedera sel. Selain itu, mekanisme biokimiawi yang menghubungkan setiap cedera dengan manifestasi selular dan jaringan yang terjadi ini bersifat kompleks dan saling terjalin erat dengan jalur intrasel dan atau ekstrasel yang lain. Sehingga mekanisme cedera sel ini pemisahan antara sebab dan akibatnya agak susah. Ya, nah, tapi ada beberapa prinsip umum pada mekanisme cedera sel. Nah, yang pertama, jadi prinsip umum mekanisme cedera sel. Yang pertama adalah respon selular terhadap stimulus bergantung pada tipe cedera, durasi, dan keparahannya. Jadi maksudnya begini, jadi pada toksin yang berdosis rendah atau iskemia yang berdurasi singkat bisa menimbulkan cedera sel yang reversibel. Sedangkan toksin yang dosis tinggi atau iskemia yang terjadi dalam waktu yang lama akan menyebabkan cedera sel irreversibel dan menyebabkan kematian sel. Nah, jadi jika ada cedera sel, ini kembali lagi kepada stimulus yang menyebabkannya. Misalnya dia toksinnya hanya rendah atau stresnya rendah. Kemudian terjadi iskemianya rendah. Maka cedera sel kemungkinan akan reversibel atau sel kembali lagi bisa kembali menjadi normal. Tapi jika toksin atau stresnya berat dan disertai dengan iskemia yang lama, maka kemungkinan besar cedera selnya akan irreversibel, bahkan menyebabkan suatu kematian sel. Ya. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah akibat dari suatu stimulus bergantung pada tipe, status, kemampuan adaptasi, dan susunan genetik yang mengalami cedera. Jadi, cedera yang sama akan mempunyai dampak yang berbeda, bergantung kepada yang pertama tipe sel, yang kedua status nutrisi, yang ketiga keanekaragaman atau polimorfisme gen enzim. Maksudnya begini, pada tipe sel, jika pada otot skelet, jadi otot rangka pada tungkai, kemudian terjadi cedera atau terjadi rangsangan iskemia, maka iskemia itu akan komplit selama 2-3 jam tanpa terjadi cedera sel yang irreversibel. Jadi pada otot di tungkai bisa terjadi iskemia yang secara komplit 2-3 jam, tapi nanti selnya akan balik lagi seperti normal. Yang seperti tadi contohnya yang terbentur, kan memar, ada cedera sel, dikasih obat, dikasih ini, dia balik lagi nanti tungkai kita kembali normal. Nah, sedangkan pada jantung akan jika mengalami iskemia, ini akan mati dalam waktu 20-30 menit. Contohnya misalnya kejadian serangan jantung. Jadi awalnya selnya kena, terus kemudian karena tidak ada oksigen yang adekuat, maka lama-lama dalam waktu 20-30 menit otot jantung ini akan mati. Ya, otot jantung ini akan mati. Jika keseluruhan jantung yang terkena dia mati, maka
pasien meninggal. Jika tidak, maka dikatakan pasien mengalami serangan jantung. Atau kalau bahasa diagnosanya miokard infark akut. Ya. Nah, kemudian yang kedua karena status nutrisi atau hormonal. Contohnya sel hepar atau hepatosit yang masih mengandung glikogen akan mentolerasi terjadinya iskemia daripada hepatosit atau sel hepar yang baru saja mengalami metabolisme membakar glukosa tipe akhir pada hepatosit. Jadi maksudnya begini, sel lemak yang masih mengandung glikogen, dia masih kuat untuk menahan iskemia, sedangkan sel hepar atau sel hati yang tidak mengandung glukosa ini akan mudah mengalami iskemia dan menjadi mati. Ya, bahasa sederhananya begitu. Kemudian polimorfisme gen enzim, di mana gen enzim yang beraneka ragam akan mempunyai sifat mengkatabolisme toksin dengan efikasi yang berbeda. Ya. Nah, kemudian prinsip umum yang selanjutnya adalah ada 4 sistem intraseluler yang paling mudah terkena atau yang paling mudah mengalami cedera sel. Yang pertama yaitu membran sel, di mana membran sel ini sangat kritis terhadap keseimbangan osmotik dan ionik seluler. Kemudian sistem yang kedua adalah suatu proses pembentukan adenosin trifosfat atau fosfat berenergi tinggi, di mana paling besar melalui tahapan respirasi aerobik pada mitokondria. Yang ketiga adalah sistem pada sintesis protein, yang terakhir adalah keutuhan kelengkapan genetik. Ya. Dan prinsip yang selanjutnya adalah komponen struktural dan biokimiawi suatu sel terhubung secara utuh tanpa memandang lokus awal dari cedera. Jadi efek multiple sekunder terjadi sangat cepat. Misalnya keracunan respirasi aerobik dengan sianida akan menyebabkan berkurangnya aktivitas natrium kalium ATPase, sehingga yang diperlukan, jadi natrium kalium ATPase ini diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik intraseluler. Jadi jika berkurangnya aktivitas natrium kalium karena ATPase, maka akan menyebabkan sel membengkak dan ruptur secara cepat. Jadi dimanapun kalau sudah terjadi keracunan respirasi aerobik, jadi dia tidak memandang lokus awal atau lokasinya di mana kalau sudah mengalami keracunan respirasi aerobik, contohnya dengan sianida, maka akan terjadi berkurangnya aktivitas natrium kalium dengan bantuan ATPase, sehingga sel akan membengkak dan terjadi ruptur secara cepat. Kemudian prinsip yang terakhir adalah fungsi sel hilang sebelum terjadi kematian sel dan sebelum terjadi perubahan morfologi atau sebelum terjadi kematian. Jadi karena aktivitas spesifiknya secara khas bergantung pada sistem yang masih utuh, jadi sel akan kehilangan aktivitas fungsionalnya secara cepat, tetapi atau meskipun sel tersebut tidak atau belum mati. Misalnya sel miokard, sel jantung ini terjadi cedera, dia akan langsung mengalami
keadaan tidak bisa berkontraksi dalam waktu 1-2 menit, kemudian karena tidak bisa berkontraksi, tidak bisa mengikat oksigen, terjadi iskemia. Dan dalam waktu 20-30 menit, sel tersebut sudah mati. Dan termasuk bisa jaringan dan organ jantung juga bisa mati. Jadi sangat cepat, ya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar skematik yang memperlihatkan hubungan antara fungsi sel, kematian, dan perubahan morfologi cedera sel. Jadi, cedera sel bisa non-fungsional secara cepat setelah onset cedera, walaupun sel masih hidup. Dengan kerusakan reversible yang lama atau yang kuat, kemudian durasi yang lama, maka akan menyebabkan cedera irreversible dan kematian sel. Jadi secara khas begini, sel akan tidak berfungsi. Awalnya begitu dia terjadi rangsangan, dia tidak akan berfungsi, kemudian baru akan mengalami perubahan morfologi, kemudian baru bisa dilihat pada mikroskop, dan yang terakhir setelah sekian lama baru bisa kelihatan secara makroskopis. Ya, jadi sama, anggap begini ya, kembali lagi yang paling gampang dengan cedera tungkai, begitu kita jalan, duk, itu kan kena, aduh, terus kan kaki tidak langsung memar atau bengkak, tapi itu di dalam selnya, itu sel-selnya sudah mulai hipoksia, terus dia butuh waktu sekian lama, terjadi cedera yang irreversible, dan terakhir baru tampak ada memar kebiruan pada bekas benturan tadi. Itu kan butuh proses, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tidak langsung begitu terbentur langsung terjadi bengkak dan langsung terjadi memar ke hitam, ke merah hitaman, gitu ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kemudian mekanisme biokimiawi umum. Jadi dengan banyaknya stimulus yang berbahaya dan mekanisme patologis yang menyebabkan cedera sel atau kematian sel masih belum kita pahami. Nah, tapi beberapa prinsip dasar biokimiawi yang muncul pada penyebab cedera sel adalah yang pertama, deplesi ATP. Ya, tadi kan di awal kita sudah bicara tentang penyebab cedera sel. Nah, di sini kita bicarakan adalah mekanisme biokimiawi penyebab cedera sel. Yang pertama adalah deplesi ATP. Maksudnya deplesi ATP ini adalah berkurangnya ATP atau fosfat berenergi tinggi. Jadi fosfat berenergi tinggi atau ATP ini akan penting bagi setiap proses untuk mempertahankan osmolaritas seluler, termasuk sintesis protein dan jalur metabolik dasar. Jadi pada saat terjadinya hilangnya sintesis ATP atau berkurangnya ATP akan mengakibatkan penutupan jalur homeostasis atau terjadinya ketidakseimbangan osmotik selular, ya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah deprivasi oksigen dan atau pembentukan spesies oksigen reaktif. Nah, ini dari gambarnya. Di sini peran oksigen jelas pada cedera sel. Jadi iskemia, nah ini ada sumbatan di pembuluh darah,
akan menyebabkan atau mengurangi suplai oksigen berkurang dan kemudian menyebabkan cedera sel. Jadi cedera sel itu kata lainnya adalah jejas ya. Kemudian stimulus lain seperti radiasi, radang dan lain yang kita sebut dengan ini akan berikatan dengan oksigen, membentuk suatu spesies oksigen teraktivasi atau kadang juga bisa disebut radikal bebas. Ini juga akan menyebabkan cedera sel. Ya, nah ini dia. Jadi kekurangan oksigen ini jelas secara patologis akan mendasari patogenesis cedera sel pada iskemia. Nah, tetapi pengurangan spesies oksigen yang teraktivasi juga merupakan mediator yang penting pada kematian sel. Jadi spesies radikal bebas ini akan menyebabkan peroksidase lipid dan efek delesi pada struktur sel. Ya, jadi nah ini kan gambarnya ini radikal bebas berikatan dengan oksigen akan menyebabkan terjadinya spesies oksigen teraktivasi, kemudian juga ini akan menyebabkan cedera sel. Karena dengan oksigen yang teraktivasi dengan ini berarti otomatis sel akan akan kekurangan oksigen ya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah hilangnya homeostasis kalsium. Jadi ini gambar akibat terjadinya peningkatan kalsium dengan sitosol, kalsium sitosol pada cedera sel pada ATP ya. Jadi kalsium bebas bebas sitosol ini normalnya dipertahankan oleh transport kalium yang bergantung dari ATP, di mana konsentrasi kalsium sitosolnya ini lebih rendah daripada kalsium ekstrasel yang di luar sel, baik kalsium yang ada di sini maupun kalsium yang ada, maksudnya kalsium yang ada di mitokondria dan kalsium di retikulum endoplasma. Karena ada kalsium dari ekstrasel masuk ke intrasel, maka akan terjadi peningkatan kalsium sitosol. Peningkatan kalsium sitosol ini akan menyebabkan peningkatan reaksi dari ATPase. Peningkatan ATPase akan menyebabkan penurunan ATP. Kemudian mengaktifasi fosfolipase akan menyebabkan penurunan fosfolipid. Peningkatan protease akan menyebabkan gangguan protein membran dan sitoskeletal. Dan menyebabkan mengaktifasi endonuklease akan menyebabkan kerusakan kromatin inti. Ya, nanti kita sederhanakan pasti. Nah, jadi hilangnya homeostasis kalsium atau keseimbangan kalsium intrasel. Jadi kalsium bebas sitosol dipertahankan oleh transport kalsium yang bergantung dengan ATP. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi konsentrasi kalsium intrasel lebih rendah dibandingkan konsentrasi kalsium ekstrasel, mitokondria dan retikulum endoplasma. Pada keadaan iskemia atau adanya toksin, ini akan menyebabkan masuknya kalsium ekstrasel, jadi kalsium yang di luar sel, melintasi membran, kemudian akan diikuti pelepasan kalsium intraseluler. Jadi kalsium intraselulernya akan sangat meningkat. Dengan peningkatan kalsium intrasel sitosol, nah ini kalsium sitosol intrasel maksudnya, akan mengaktifasi fosfolipase. Ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan membran,
kemudian mengaktifasi protease, akan mengkatabolisme protein, membran dan strukturalnya, kemudian peningkatan ATPase mempercepat delesi ATP, ini atau penurunan ATP, delesi itu penurunan ya, dan endonuklease, yaitu memecah material genetik dan kematian inti sel. Dari gambar itu nanti dilihat ya. Kemudian mekanisme yang selanjutnya adalah defek atau gangguan pada permeabilitas membran plasma. Nah, sebenarnya masih gak balik lagi ke gambar itu. Membran plasma ini dirusak atau dapat dirusak oleh toksin bakteri tertentu, bisa dirusak oleh protein virus, bisa dirusak oleh komponen komplement, limfosit sitolisik, atau sejumlah agen fisik atau kimiawi. Nah, perubahan permeabilitas membran sekunder ini akan menyebabkan hilangnya sintesis ATP atau yang disebabkan oleh aktivasi fosfolipase yang dimediasi oleh kalsium. Nah, ini masih nyambung dengan yang tadi ya, dengan hilangnya homeostasis kalsium. Jadi ini yang diceritakan adalah kerusakan dari permeabilitas plasma. Jadi gambar itu masih bisa kita nanti dilihat gambar itu lagi. Nah, kemudian kerusakan mitokondria. Disfungsi mitokondria ini diinduksi oleh berbagai rangsang yang menyebabkan transisi permeabilitas mitokondria yang menyebabkan kerusakan gradien proton yang diperlukan untuk pembentukan ATP serta melepaskan sitokrom C dari mitokondria ke dalam sitosol. Jadi ini masih nyambung. Begitu dia rusak membran selnya, ini akan meningkatkan kalsium sitosol atau kalsium intrasel ya. Jadi stres oksidatif, dia masuk, peningkatan kalsium intraselnya ini akan merusak dari mitokondria. Karena mitokondrianya rusak, maka akan menimbulkan gradien sitokrom pembentukan ATP oleh mitokondria. Jadi masih nyambung dengan gambar-gambar yang tadi ya. Nah, ini biar gampang. Jadi semua sel pada manusia atau pada mamalia ini bergantung pada metabolisme oksidatif, jadi akan diperlukan keutuhan mitokondria untuk mempertahankan hidup sel. Jadi dengan fungsinya seperti itu, maka mitokondria merupakan target cedera sel baik langsung maupun tidak langsung yang berakhir dengan tipe cedera sel yang terjadi ya. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi, peningkatan kalsium sitosol ini akan menyebabkan stres oksidatif intrasel dan produk pemecahan lipid yang semuanya akan menyebabkan kulminasi pembentukan saluran membran mitokondria interna dengan kemampuan konduksi yang tinggi, atau disebut juga dengan transisi permeabilitas mitokondria. Kemudian pori-pori non-selektif ini akan menyebabkan atau gradien proton menembus melintasi membran mitokondria, mencegah pembentukan ATP. Ya, harus dijejerin gambarnya ini dari yang pertama, kedua sambil baca mitokondria, membran sel, sama homeostasis kalsium baru kita bisa ya. Kemudian sitokrom atau protein yang mudah larut penting dalam transport elektron ini juga bocor ke dalam sitosol, sehingga maksudnya ke dalam intrasel ya,
kemudian ini akan menyebabkan atau mengaktifkan jalur kematian apoptotik. Jadi sitokrom C ini berfungsi pada jalur kematian sel secara apoptosis ya. Nah, dari mekanisme biokimiawi umum itu kita hanya bicara 3 bentuk cedera sel yang sering terjadi, yaitu cedera iskemik dan hipoksik, cedera sel yang diinduksi oleh radikal bebas, dan cedera sel kimiawi atau cedera kimiawi. Ya. Jadi iskemia merupakan tipe cedera sel yang paling sering terjadi. Terjadi karena berkurangnya aliran darah pada pembuluh darah, sehingga iskemia akan mengganggu pengiriman substrat untuk glikolisis. Akibatnya pembentukan energi anaerob terhenti setelah mengalami kelelahan atau glikolisis dihambat oleh akumulasi metabolit. Kemudian iskemia mencederai jaringan lebih cepat daripada hipoksia. Hipoksia, pembentukan energi glikolitik pada hipoksia, pembentukan energi glikolitik dapat berlanjut walaupun kurang efisien dibandingkan jalur oksidatif. Jadi efek pertama hipoksia pada respirasi aerobik yaitu terjadi fosforilasi oksidatif oleh mitokondria dan pembentukan ATP intrasel yang berkurang. Kemudian akan terjadi hasil ATP atau akan terjadi deplesi ATP atau pengurangan jumlah ATP yang akan mempunyai efek pada sel, yaitu yang pertama aktivitas pompa natrium menurun. Jadi aktivitas pompa natrium ini diatur oleh ATP pada membran plasma. Akibatnya akumulasi natrium intrasel dan difusi, penambahan natrium intrasel dan kalium keluar dari sel. Selanjutnya karena deplesi ATP atau pengurangan ATP akan terjadi glikolisis anaerob akan meningkat. Produksi ATP menurun, produksi AMP meningkat. Jadi ATP adenosin trifosfat atau fosfat berenergi tinggi, sedangkan AMP adalah adenosin monofosfat yang merangsang pembentukan enzim fosfofruktokinase. Nah, dengan adanya penurunan kadar pH dan ATP, maka akan menyebabkan ribosom lepas dan retikulum endoplasma lepas dan terjadi penurunan sintesis protein. Nah, kemudian cedera sel yang diinduksi oleh radikal bebas. Radikal bebas merupakan spesies kimiawi atau ikatan kimiawi dengan satu elektron yang tidak berpasangan di orbital terluar. Merupakan komponen yang sangat tidak stabil, mudah bereaksi dengan zat kimia organik dan anorganik. Kemudian radikal bebas ini di dalam sel akan menyerang dan mendegradasi asam nukleat serta berbagai molekul membran. Selain itu, radikal bebas ini akan menginisiasi reaksi autokatalitik
molekul yang berikatan dengan radikal bebas akan dirubah lagi menjadi radikal bebas sehingga memperbanyak rantai kerusakan. Ya, jadi bisa ya. Nah, jadi radikal bebas ini adalah suatu ikatan kimia di mana pada molekul itu salah satu lengannya tidak terikat. Jadi masih bisa memegang, masih bisa berikatan dengan zat kimia organik dan anorganik lainnya. Kemudian ini dia sangat tidak stabil dan mudah bereaksi. Dan biasanya yang seperti gambar yang tadi, yang pertama nanti saya ulang lagi gambarnya, dia akan berikatan dengan oksigen, sehingga menyebabkan menyerang dan mendegradasi asam nukleat, serta berbagai molekul membran yang lain. Nah, radikal bebas ini akan menyebabkan reaksi autokatalitik. Jadi radikal bebas yang berikatan dengan molekul yang lain itu akan berubah juga menjadi radikal bebas. Padahal kan kalau logikanya kalau dia sudah berikatan kan berhenti berikatan. Tapi kalau radikal bebas ini tidak. Dia berikatan dengan oksigen. Ikatan dengan oksigennya itu juga mempunyai lengan yang lepas lagi. Jadi dia akan tetap menjadi radikal bebas sehingga akan memperbanyak rantai kerusakan. Ya, paham ya? Kemudian cedera yang terakhir adalah cedera kimiawi. Jadi zat kimia akan menyebabkan cedera sel dengan salah satu dari dua mekanisme berikut, yaitu bekerja secara langsung dengan cara bergabung dengan molekul komponen molekul yang kritis atau organel selular. Misalnya keracunan. Ini akan keracunan, contohnya keracunan merkuri, maka merkuri akan berikatan dengan gugus sulfidril, kemudian akan menyebabkan inhibisi atau hambatan transport yang bergantung ATPase, sehingga akan meningkatkan permeabilitas membran, kemudian balik lagi dengan yang tadi, kalsium sitosol intraselnya meningkat, ATP-nya berkurang, dan seterusnya, akhirnya menjadi cedera sel. Ya. Nah, cara yang kedua adalah zat kimia yang awalnya tidak aktif secara intrinsik biologis, ini dikonversi melalui atau menjadi metabolit toksik reaktif, baru akhirnya akan bekerja lagi secara balik lagi dia ke sini. Ya, jadi yang aktif akan bekerja langsung, sedangkan yang tidak aktif akan dikonversi dulu menjadi metabolik toksik reaktif, baru dia bekerja lagi balik seperti ini. Ya, bisa diterima. Nah, untuk cedera sel mungkin sampai di situ. Ini adik-adik bisa baca pada buku Robin dan Cotran Pathologic Basic edisi 10 halaman 33 sampai 69 dengan judul Cell Injury, Cell Death and Adaptation ya. Nanti untuk adaptasi kita lanjut di minggu depan. Jadi sisa waktu kita pakai diskusi boleh. Silakan adik-adik bertanya. Kalau tidak, saya yang bertanya nanti ya. Ya, silakan. Kita sama-sama belajar nanti. Saya izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Kalau mitokondrianya rusak itu Maaf, nama dulu. Oh ya, maaf, Dok. Perkenalkan, nama saya Putu Dinda Erdiana, absen 37. 37 ya. Ya. Putu Dinda, ya. Ya, silakan, Dek. Kalau mitokondrianya itu rusak, apakah selnya akan mati, Dok? Bagaimana? Kalau mitokondrianya itu rusak, apakah selnya akan mati? Nah, ya. Kita balik ke gambar. Nah, ini kan gambaran mitokondria ya. Mitokondria, terus kemudian di sini judulnya jejas atau disfungsi atau cedera mitokondria.
Ini mengakibatkan peningkatan kalsium intrasel, sitosol intrasel, menyebabkan stres oksidatif dan peroksidasi lipid. Akibatnya produksi ATP menurun, kemudian akan mengeluarkan dia molekul H+, sitokrom C, kemudian H+ dan sitokrom C ini akan mengganggu transisi permeabilitas mitokondria, sedangkan sitokrom C akan mempunyai efek apoptosis secara sekunder. Nah, dari gambar ini kita balik ya ke sini. Nah, ya, mitokondrianya rusak. Mitokondria itu sebenarnya bagian dari atau berada dalam satu sel, bagian dari sel. Jika mitokondrianya rusak, jadi efeknya setelah yang gambar tadi, setelah ada produksi ATP menurun, terus kemudian pelepasan sitokrom C dan lain sebagainya, ini dia akan meningkatkan kalsium sitosol intraseluler. Ya, dari peningkatan kalsium intraseluler ini akan menyebabkan atau akan mengaktifasi ATPase. Adanya ATPase ini akan menyebabkan produksi ATP-nya menurun. Kemudian akan menyebabkan mengaktifasi fosfolipase, menyebabkan penurunan jumlah fosfolipid. Sedangkan pada aktivasi protease akan menyebabkan gangguan protein membran dan sitoskeletal. Sedangkan pada aktivasi endonuklease akan menyebabkan kromatin inti. Ya, penurunan ATP ini selain jumlahnya ATP turun, kemudian jadi keadaan jumlah ATP yang menurun, penurunan fosfolipid, terus gangguan membran dan sitoskeletal, ini akan menyebabkan sel ini mengalami cedera sel. Jika kerusakan ini lama atau stresnya lama dan lain sebagainya, akan menyebabkan, saya ulang dulu. Jika stresnya sebentar, sel ini bisa memperbaikinya, dia bisa kembali menjadi normal. Jika tidak, atau jika stresnya lama dan toksinnya atau kerusakannya tidak bisa diperbaiki, berarti sel ini akan mengalami kerusakan sel atau cedera sel yang irreversibel dan selanjutnya bisa menjadi mati. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi makanya saya bilang ini gambar ini jadi awal. Jadi kerusakan membran sel, kemudian terjadi kerusakan keseimbangan homeostasis kalsium pertama dulu, kemudian kerusakan membran, kemudian kerusakan mitokondria, dan yang pertama itu apa? Ini ya, depresi ATP dulu pertama kan jadi depresi ATP dulu di sini dulu penyebabnya penurunan ATP. Yang kedua terjadi keseimbangan kalsium intrasel. Yang ketiga karena gangguan mitokondria. Yang keempat ada berapa dia? Sama membran sel. Ya, jadi gambar ini sebenarnya satu, dari sini kita sudah bisa belajar mekanisme biokimiawi umum yang disebabkan 1, 2, terus 3, 4 membran. Ya, bisa dipahami, Dek? Bisa Atau dokter. masih belum, masih bingung? Bisa dokter. Ya, nanti belajar pelan-pelan lagi ya. Nanti ininya bahannya saya kirim ke Fortinya. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Nah, namanya Dek. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Arda, swastawan, nomor absen 6. Oh, silakan, Dek. Nah, saya mau bertanya, apa itu aktivasi fosfolipase, Dok? Nah, jadi balik lagi kita ke sini. Membingungkan ini ya.
Jadi mekanisme biokimiawi umum penyebab cedera sel. Ya, jadi sel ini kan segini. Sel ini segini. Misalnya ada rangsangan toksin atau ada terjadi iskemia atau terjadi hipoksia, maka ini bisa menyebabkan yang pertama penurunan ATP membran, terus kerusakan ini, terus aktivasi yang adik tanyakan adalah apa itu aktivasi fosfolipase. Fosfolipase ini adalah suatu enzim yang bekerja menghambat produksi fosfolipid. Ya, jadi dia akan menghambat produksi lipid karena tidak ada yang fungsi dari fosfolipid ini adalah untuk menjaga keseimbangan membran sel. Jadi misalnya produksi fosfolipidnya ini berkurang, maka ini akan bisa menyebabkan kerusakan dari membran sel ini. Karena ini rusak, membran sel rusak, berarti bisa ada agen yang berbahaya masuk, salah satunya kalsium. Balik lagi dia ke sini, ya. Jadi fosfolipase ini adalah suatu enzim yang menghambat terjadi pembentukan fosfolipid. Ya, bisa diterima atau masih bingung? Bisa, Dok. Ya, oke. Ya, silakan. Selanjutnya nomor berapa tuh? 38 ya? Iya, Dok. Ya, siapa namanya, Dek? Perkenalkan, Dok, saya Nikadek Dita Cahya Dewi, nomor urut 38. Ya, oke, silakan. Jadi bertanya, Dok, di polimorfisme gen enzim dikatakan bahwa memiliki sifat mengkatabolisme toksin dengan efikasi berbeda. Efikasi Ya. berbeda yang dimaksud itu seperti apa ya, Dok? Terima kasih. Di awal ya, di ini ya. Nah, tadi di bagian prinsip umum itu, Dok. Ya. Nah, ini ya. Iya, Dok. Jadi prinsip umum terjadinya cedera sel adalah tergantung dari tipe sel, tergantung status nutrisi dan polimorfisme gen enzim. Jadi maksudnya begini. Enzim mempunyai jenis ikatan molekul, bisa yang berupa satu gen, bisa berupa 2 gen, bisa 3 ataupun lebih. Jadi pada polimorfisme gen enzim ini akan menyebabkan bentar dulu ya. Oh, ini. Dengan maksudnya begini, makin kompleks enzim tersebut, maka makin mudah dia merusak atau makin mudah mengikat toksin yang ada, sehingga akan lebih mudah menyebabkan cedera sel. Sedangkan makin sederhana enzim tersebut, dia maka akan mengkatabolisme toksin ini juga makin lebih sederhana begitu jadinya. Ya, jadi polimorfi itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Arti kata polimorfisme itu adalah bentuknya bermacam-macam. Jadi makin kompleks dia, maka makin mudah melakukan katabolisme atau merubah enzim menjadi lebih
lebih aktif, lebih mudah untuk menyebabkan terjadinya cedera sel. Ya. Kemudian yang selanjutnya dengan kompleksnya gen enzim ini, maka dia akan menyebabkan perubahan atau mengkatabolisme toksin-toksin yang ada ini dengan bermacam-macam hasil dan masing-masing mempunyai efek yang berbeda-beda gitu jadinya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Dok. Terima kasih, Dokter. Oke, selanjutnya nomor berapa? 15. Nah, Dok, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Desa Putra Restanyalika Chandra. Di sini saya mau nanya, Dok. Tadi kan dokter sempat ngejelasin tentang stres tinggi bisa menyebabkan kematian. Nah, saya mau nanya tentang bagaimana kita bisa seperti apa kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini stres tinggi itu bisa sampai mati. Ya, jadi apa? Jadi maksudnya di sini pada kuliah cedera sel ini kan dimaksud stres. Nah, stres ini bukan artinya secara umum kita sehari-hari dengan beban pikiran dan macam-macam ya. Jadi ini pada sel stres ini misalnya stres yang dimaksudkan stres di sini adalah kekurangan oksigen. Kemudian karena apa tadi yang penyebabnya ini? Kekurangan oksigen, bisa kerusakan membran, bisa karena trauma, bisa karena penuaan, bisa karena reaksi imunologi, bisa karena agen fisik dan lain-lain. Maksud stres itu di sini. Tapi kalau maksudnya adik yang stres di luar, bagaimana kita menghadapi stres di luar, ya sama aja. Mungkin begitu ya. Kalau sel ini kita anggap diri kita, kemudian ada stres, misalnya kuliahnya susah, terus kemudian tugasnya banyak, terus ujiannya banyak mendadak. Ya tergantung dari kita. Kalau ujiannya sedikit, kita masih bisa belajar, jadi kita beradaptasi, jadi kita normal lagi gitu loh. Tapi kalau ujiannya terus menerus banyak, ya kita stres, ya pusing juga, ya bisa sakit lah, misalnya sakit kepala, tensinya mendadak tinggi atau dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi maksud stres di sini masih tahap di sel. Nah. Bisa ya? Bisa, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, silakan nomor berapa nih? 25. Terima kasih, Dok. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sri Cintia Nika Putri, absen 25. Jadi tadi dijelaskan prinsip umum cedera sel yang disebabkan oleh keracunan respirasi aerobik atau sianida. Nah, saya ingin bertanya, Dok, dalam kasus kematian Mirna yang disebabkan oleh keracunan sianida itu, apakah merupakan salah satu prinsip umum dari cedera sel? Terima kasih, Dok. Ya, jadi maksudnya di sini saya ngambil contohnya adalah dengan mana dia? Prinsip umumnya. Nah, ini ya. Jadi saya ngambil contoh di sini sianida. Maksudnya di sini begini. Komponen struktural dan kimiawi suatu sel terhubung tanpa memandang lokus awal cedera. Jadi misalnya kita ini secara tidak sengaja terminum sianida, ini otomatis awalnya adalah terjadi keracunan respirasi aerobik. Jadi yang seharusnya berikatan dengan oksigen,
tapi oksigen kita berikatan dengan sianida. Jadi akan menyebabkan berkurangnya aktivitas natrium, kalium, dan ATPase sehingga sel membengkak dan ruptur secara masif. Namun pada orang yang keracunan, begitu dia minum kena racun sianida, berarti otomatis sianida ini yang dilalui organ-organ yang dilalui oleh sianida ini akan mengalami hal ini. Begitu selnya bengkak, selnya mati, dan lain sebagainya, karena terjadi secara masif di seluruh saluran pernafasan, termasuk saluran kardiovaskulernya, dengan sangat-sangat cepat menyerang jantung, menyerang pernafasan, maka orang yang keracunan sianida otomatis ya dalam waktu tidak sampai 20 menit, karena jantungnya yang terkena, sel jantungnya terkena, ya dia akan mati, termasuk paru-parunya. Jadi meninggalnya karena gagal nafas dan gagal jantung karena akibat dari sel membengkak dan ruptur secara masif. Nah, itu secara umum. Jadi misalnya kalau kita melakukan eksperimental, kita ambil satu sel, tetesin sianida, ya hasilnya begini. Tapi kalau secara umum kita yang minum sianida, seluruh badan kita yang dilalui oleh sianida atau yang terkena efek sianida maka akan membengkak, ruptur secara masif, kemudian akan terjadi kematian sel, dari sel ke jaringan dan ke organ, kemudian pasiennya yang meninggal. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa? Ya. Bisa, Dok. Terima kasih, Dokter. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Dokter. Oh, nggih, silakan. Perkenalkan, nama saya Mahadira Famekra Pilanta, absen 28. Nggih. Jadi pertanyaannya, Dok, apakah ada perbedaan sel antara orang yang tinggal di daerah jarang oksigen dengan orang yang tinggal di daerah yang kadar oksigennya normal? Oh, ya. Jadi itu sudah termasuk bicara tentang adaptasi sel. Ya. Jadi pada orang yang tinggal di pegunungan itu kan otomatis kadar oksigennya lebih rendah daripada yang tinggal di daratan seperti kita. Jadi pada orang-orang yang tinggal di pegunungan itu otomatis sel-selnya akan beradaptasi dengan cara dia akan mungkin membesar, hipertrofi dan hiperplasia, sehingga sel-selnya akan bisa mengikat atau akan bisa mendapat asupan kadar oksigen yang cukup. Sehingga orang-orang yang tinggal di dataran tinggi otomatis tidak berefek apa-apa, cuman bisa kita lihat pipinya lebih merah karena ikatan oksigennya di jaringan mereka lebih banyak jadinya. Jadi berusaha ikatan oksigen dan hemoglobinnya akan lebih banyak sehingga orang tersebut tidak mengalami hipoksia. Ya, jadi badan kita beradaptasi dengan cara salah satunya adalah hipertrofi atau membesarnya sel-sel di orang yang tinggal di pegunungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. Jadi sel akan beradaptasi menjadi lebih besar. Jumlahnya tetap, tapi ukurannya yang membesar. Jadi dengan ukuran yang membesar, dia akan bisa lebih banyak mengikat atau akan bisa mengikat oksigen dengan lebih adekuat. Ya, gitu. Ada lagi? Maksudnya bisa diterima? Bisa. Terima kasih, Dokter. Oke, silakan. Ada lagi? Waktunya masih lumayan, masih 20 menit. Ya, silakan. Nomor berapa nih? 27 ya?
Selamat siang, Dok. Perkenalkan nama Oke, saya siang. Dr. Syanan Suwaro dari absen 27. Dok, Ya. mau bertanya untuk yang prinsip umum bentuk cedera sel. Apa yang dimaksud dari homeostasis, osmotik, dan ionik seluler? Ya. Hmm. Nah, ini ya. Yang maksudnya ini homeostasis ini maksudnya yang prinsip umum bentuk cedera sel, dokter. Yang ada osmotik dan ionik seluler. Yang sebelumnya ya, sebelumnya di dokter. Setelahnya ini. Ya, yang ini, dok. Sebelumnya satu lagi, dokter. ini? Sebelumnya lagi, dokter. Sebelumnya komponen struktural dan biokimia suatu sel, dokter. Pada prinsip umum bentuk cedera sel. Mekanisme prinsip umum. Ya. Suaranya enggak jelasin. Yang sistem ya, yang ini, dokter. Oh, ini. Ya. Jadi prinsip umum cedera sel ini adalah sistem intraseluler yang paling mudah terkena, ya. Jadi yang pertama membran sel, kemudian pembentukan ATP, sintesis protein dan semuanya. Nah, membran sel ini yang dimaksud dengan homeostasis osmotik ini adalah keseimbangan osmotik atau cairan. Osmotik ini cairan, homeostasis ini keseimbangan, ionik ini ion seluler, berarti kandungan ion pada sel. Nah, tadi di gambar, saya balik ke gambar ya. Nah, gambarnya ini jadinya. Yang dimaksud dengan homeostasis osmotik adalah keseimbangan cairan di dalam sel dan di luar sel. Nah, pada cedera sel ini adalah salah satunya osmotik kalsium sitosol intrasel, ya, homeostasis osmotik. Kemudian ion yang dimaksud di sini adalah ion kalsium, salah satunya. Kemudian ada ion-ion yang terikat dengan ATP, terikat dengan fosfolipid, terikat dengan protein, kemudian yang terikat dengan di membran ini ya. Ya, jadi salah satunya yang dimaksud, jadi sederhana yang dimaksud dengan homeostasis osmotik adalah keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel. Ionik adalah ion-ion yang ada di dalam dan di luar sel. Jadi homeostasis keseimbangan cairan dan ion di dalam dan di luar sel. Itu yang maksudnya dengan osmotik. Osmotik itu cairan, ion sel ini salah satunya contohnya ini, kalsium plus ya. Masih belum nanti gini deh. Nanti mungkin bisa dibantu karena kan baru semester 1. Coba baca di kamus besar, kamus kedokteran, di sana ada istilah homeostasis, ada istilah apa namanya ini lagi, banyak istilah kedokteran ya. Nanti ada lateral, ada medial. Nah, itu harus sering-sering kita baca ya. Jadi karena nanti kebiasaan kita sudah ini bagian mana lateral, ini bagian mana medial gitu ya, termasuk
istilah-istilah di kedokteran gigi kan ada gigi, ada saya lupa tuh SI1, gigi seri, gigi molar, M2, M3 itu dari sana harus dibaca juga ya, karena istilah kita pasti berbeda sama istilah umum ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah paham itu? Paham dokter, terima kasih. Selanjutnya nomor berapa nih? 13. Sebelumnya mohon maaf dokter, saya tidak bisa menghidupkan kamera karena koneksi. Jadi perkenalkan, nama saya Aras Makfiro, saya nomor absen 13. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan dokter sempat menjelaskan tentang kematian sel atau yang disebut dengan nekrosis. Setelah saya baca, kematian sel itu ada dua dokter, nekrosis dan apoptosis. Nah, yang menjadi pertanyaan, perbedaan nekrosis dengan apoptosis itu apa nggih dokter? Terima kasih dokter. Ya, jadi itu pertanyaannya sebenarnya untuk kuliah yang minggu depan ya. Nanti kita bahas. Cuman tadi saya sudah di pendahuluan ada sedikit saya singgung ini kematian sel, ada nekrosis dan apoptosis. Jadi nekrosis itu adalah ini biasanya yang saya ambil contoh di sini salah satunya adalah nekrosis koagulatif, di mana terjadi setelah suplai darahnya berkurang atau setelah terpajan dari toksis, kemudian awalnya ditandai dengan pembekakan sel, kemudian terjadi denaturasi protein atau kelainan protein yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan organ. Nah, kemudian sel-sel ini akan hancur. Biasanya pada nekrosis ini hancurnya bersama-sama, satu jaringan, satu organ itu akan menjadi hancur, dan kemudian dia lebih cenderung bersifat kematian sel karena patologis. Sedangkan apoptosis dalam tanda petik dia adalah suatu kematian sel karena program bunuh diri dari sel itu. Jadi misalnya sel ini mengalami cedera, kemudian akhirnya dia cederanya irreversible. Nah, jadi sel ini mati, tapi sel yang mati ini adalah hanya satu sel itu, dia mati dan tidak mengganggu sel-sel yang lain. Jadi sel yang mati atau sel yang tidak dikehendaki ini akan dieliminasi. Ya, misalnya pada embryogenesis, di mana awalnya kan banyak sel-sel primitif kita waktu dari bayi itu, dengan bertambahnya usia, sel-sel primitif ini akan hilang, yang ada yang tersisa adalah sel-sel dewasa. Begitu juga bisa juga terjadi pada keadaan patologis, misalnya pada kanker. Jadi sel-sel kanker ini setelah mengalami suatu proses dan lain sebagainya, sel itu akan mati, sel kanker itu akan mati, tapi sel-sel yang sehat tetap hidup, itu apoptosis. Kalau nekrosis, dia mati mengajak teman-temannya gitu loh, karena kerusakan sel. Seperti gambar yang selanjutnya ini. Nah, ini nekrosis. Jadi dia jumlahnya banyak. Ya, ini terjadi karena hipoksia, terjadi karena iskemia pada otot jantung. Ini warnanya keputihan. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop benar-benar hancur, sel-selnya sudah nggak ada lagi. Tapi kalau apoptosis, di satu jaringan itu satu kumpulan sel-sel yang ada, apoptosis paling cuma hanya satu sel. Dia hanya satu sel saja yang mati, yang hancur. Yang sisanya yang lain tetap sehat. Itu bedanya nekrosis sama ini. Nanti minggu depan mungkin mudah-mudahan saya bisa lebih kita sama-sama belajar tentang adaptasi sel dan kematian sel. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas minggu depan ya. Oke dokter, terima kasih dokter. Oke, silakan
nomor berapa nih? 31. Selamat pagi dokter. Saya ingin bertanya dokter. Tadi kan di mekanisme, perkenalkan nama saya Dintino Asmara Putra, nomor urut 31 dokter. Yeah. Tadi kan disebutkan di mekanisme biokimiawi umum, ada disebutkan bahwa spesies radikal bebas itu mengakibatkan peroksidase lipid dan efek delesi dokter. Nah, contoh dari efek delesi itu apa ya dokter? Terima kasih. Contoh dari efek delesi itu pengurangan. Nah, kemudian pada radikal bebas, kan ini dia dok. Nah, ini. Pada radikal bebas, ini radikal bebas, dia sangat aktif, dia akan berikatan dengan oksigen. Kemudian karena mengalami autokatalisis, ini juga akan termasuk dengan menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas itu akan mengakibatkan ikatan, ya sederhananya begini ya, kan harusnya oksigen ini berikatan dengan hemoglobin. Tapi dengan adanya radikal bebas, oksigen ini akan berikatan dengan radikal bebas, kemudian hemoglobin ini yang harusnya berikatan dengan oksigen. Tapi karena ini hemoglobin dan oksigen ini diperlukan untuk pembentukan ATP. Nah, jadi balik lagi gambarnya di sini dia. Radikal bebas itu yang berikatan ini akan merusak ini dia. Merusak membran sel, kemudian mengakibatkan keseimbangan di dalam sel ini akan berubah. Sehingga salah satunya penurunan ATP yang untuk memberikan menghasilkan energi, kemudian yang berikatan dengan oksigen dan lain sebagainya akan berkurang sehingga akan menyebabkan kerusakan sel. Jadi deplesi atau delesi itu adalah penurunan jumlah ATP. Ya, balik lagi kan ini maksudnya ya dengan radikal bebas. Nah ini dia. Ya, jadi radikal bebas ini adalah spesies atau molekul yang tidak berpasangan, sangat tidak stabil. Ini mudah bereaksi dengan zat kimia organik dan organik, jadi dia termasuk berikatan dengan oksigen. Kemudian dia akan menyerang, mendegradasi asam nukleik dan akhirnya akan menyerang molekul membran. Jadi membrannya rusak, keseimbangan osmosisnya ekstra dan intrasel juga rusak. Kemudian akhirnya akan menjadi cedera sel yang kalau sebentar jadi reversible, kalau lama jadi irreversible. Gitu ya. Bisa dipahami, Dek? Bisa, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Oke. Ya, nomor berapa? Lanjut. 52, Dek ya. Perkenalkan, nama saya Hilda Edria Dewina, nomor absen 52, izin bertanya dokter. Apakah setelah seseorang dinyatakan meninggal, sel-selnya ikut mati juga atau dalam jangka beberapa jam ikut mati sel-selnya? Terima kasih dokter. Ya. Jadi, nah ini dia ya, gambarnya ini. Jadi awalnya akan secara sel, dia akan selnya akan mati atau selnya tidak berfungsi. Kemudian karena selnya tidak berfungsi, maka dia akan mengalami pada kematian, berarti cedera selnya bersifat irreversible. Ya, irreversible salah satunya yang mengakibatkan kematian sel. Kematian sel berupa bisa nekrosis gabungan dengan apoptosis di sana. Nah, jadi pada awalnya, pada kematian, awalnya selnya tidak berfungsi, selnya mati. Ya, kemudian dengan beberapa waktu, ini akan sel-sel yang mati ini bisa kita lihat di bawah mikroskop.
Sudah kelihatan sel-sel itu mati. Setelah berapa lama baru kita bisa lihat kematian sel secara makroskopis. Makanya ada istilahnya lebam mayat. Ya, jadi begitu orang meninggal sekarang, orang meninggal mati, kita belum bisa lihat. Sekarang dia putus nafas, kita belum bisa lihat. Nanti 2 jam kemudian, kalau pada orang yang meninggal 2 jam kemudian baru kita boleh urus jenazah kan gitu ya istilahnya ya. Setelah 2 jam baru bisa kita urus jenazah. Nanti setelah 6 jam baru bisa kelihatan ada lebam mayat. Makanya pada jenazah setelah 6 jam itu ada kelihatan biru-biru, ada kelihatan memar-memar. Ya, berarti itu tanda-tanda sel sudah mati. Yang kematian selnya bersifat irreversible, jadi tidak bisa lagi kembali ke normal. Ya, ya ada lagi? Silakan. Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Ya, waktunya sudah 11.40 ya. Jadi mungkin ini hari ini kita belajar tentang cedera sel, penyebabnya, prinsip umum cedera sel, dan mekanisme cedera sel dan cedera sel yang paling sering. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan adaptasi sel dan kematian sel. Nanti adik-adik bisa baca perlahan-lahan. Kalau ada memang istilah yang tidak dimengerti, tidak ini nanti boleh tanyakan di kuliah yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, selamat siang, selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama.